Selamat hari Minggu, saudara-saudara semua. Selamat menikmati ibadah online. Kiranya damai sejahtera dari Bapa selalu turun atas kita dan keluarga kita. Hari ini biar kita mulai dengan merenungkan suatu ayat dalam Amsal 6 ayat 6-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Pada tahun 2007, ada suatu artikel di majalah New York Times menjelaskan tentang perilaku kelompok semut yang dapat bekerja sama, mengatasi berbagai tantangan, melakukan pekerjaan, bahkan mengambil banyak keputusan besar untuk koloni mereka. Seolah mereka bukan ribuan anggota, tetapi satu makhluk. Ayat Amsal tadi jarang kita hubungkan kepada pengertian tentang tubuh Kristus. Tetapi bayangkan suatu pemikiran. Para semut dapat mengorganisasi diri dan bekerja sama dalam kesatuan yang menakjubkan. Artikel tadi menuliskan bagaimana para semut dapat membuat suatu jalan bebas hambatan yang begitu panjang hingga 140 meter dari sarang mereka. Bayangkan bahwa ada semut yang pergi untuk mendapatkan makanan, ada semut yang kembali membawa bahan makanan. Dan mereka tidak pernah bertabrakan. Suatu organisasi yang luar biasa. Mari kita melanjutkan pemikiran tadi tentang tubuh Kristus. Roma 12 ayat yang kelima menuliskan, demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Tuhan menginginkan anak-anaknya hidup dalam suatu kesatuan sedemikian rupa. Sehingga pernyataan dalam ayat tadi menuliskan masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Tentu ini bukan berbicara tentang keanggotaan gereja sebagai hal yang administratif. Bukan karena kita punya surat baptisan yang menuliskan bahwa kita dibaptiskan di gereja ini atau di gereja itu. Tentu bukan juga sekelompok orang atau sekelompok teman yang di gereja sering hangout, kumpul bareng-bareng karena punya kecocokan bahasa, mungkin satu pantaran umur, mungkin punya kecocokan hobi, atau cara berpikir, atau tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Tetapi apa yang disebut oleh Rasul Paulus, orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Artinya orang dengan berbagai latar belakang yang mungkin secara kehidupan sehari-hari tidak bergabung bersama. Tetapi kitab Roma bermaksud bahwa kelompok orang ini, anak-anak Tuhan, sebagai bagian yang tidak terlepaskan satu sama lain, saling melayani dalam kapasitas karunia yang dianugerahkan spesial bagi masing-masing kita. Ayat ini semakin penting untuk kita renungkan apalagi saat kita saat ini tidak bertemu satu sama lain. Tidak saling berbicara langsung berhadapan muka, dengan fisik yang berdekatan, tidak berjabat tangan. Anda tidak bisa melihat senyum saya secara langsung, secara pribadi, atau mendengar pembicaraan yang saya lakukan langsung muka dengan muka.
Tapi bagaimana pada saat kondisi ini kita tetap dapat melakukan pelayanan kita seperti maksud Tuhan dalam hidup kita dan tetap menerima pelayanan sesama tubuh Kristus lainnya. Ini penting, bahkan sangat penting. Seperti yang kita baca dalam Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Paulus menyampaikan pengertian yang sangat mendalam tentang tubuh Kristus, bahwa anak-anak Tuhan memerlukan pelayanan satu sama lain, agar gereja secara utuh bergerak bersama. Dalam hal apa saja? Yang pertama, dalam kesatuan iman. Kekuatan iman yang saling mendukung. Hari-hari ini kita sedang membahas tentang iman. Pertumbuhan iman, bagaimana kita melihat pertumbuhan iman dalam hidup kita masing-masing, bagaimana kita melakukan lompatan-lompatan iman yang dahulu mungkin kita terganjal oleh berbagai hal, betapa firman Tuhan menantang kita untuk melakukan lompatan iman. Tapi terlebih lagi bahwa kita bersama saling mendukung dalam kekuatan iman kita bersama. Dengan kita bersekutu bersama, kita mendapatkan berkat dari satu sama lain. Orang yang mungkin tidak kita kira dalam hidup kita dapat memberikan berkat imannya, dapat memberikan berkat kesaksiannya, sehingga kita dikuatkan kembali. Mungkin hari-hari ini kita sedang lesu dalam berbagai kondisi alasan yang kita hadapi. Tetapi sesama tubuh Kristus, kita mampu memiliki kekuatan untuk saling mendukung satu sama lain dengan kekuatan yang dari Tuhan melalui iman kita. Yang kedua adalah berbicara tentang pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pribadi Sang Gembala Agung rupanya perlu dikenal ketika ia memperdengarkan suaranya untuk kawanan dombanya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut konsep Yohanes pasal 10. Tapi ini biar menjadi bahan pemikiran kita bahwa membutuhkan ketekunan bersama untuk belajar firman Tuhan dalam konteks berjemaat. Dalam PA-PA kita, dalam perenungan komsel kita, bagaimana kita saling bertanya, saling menjelaskan, saling memberi pendapat, saling memberi nasihat, saling menghiburkan. Sehingga kita semua, langkah demi langkah, memiliki pengertian, pengetahuan yang sejati tentang Tuhan kita. Kisah pasal 2 menuliskan bagaimana mereka, yaitu jemaat awal, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Tidak kebetulan dua kata ini dituliskan dalam satu ayat yang sama. Pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Biar kita dapat memperoleh, mengerti hal-hal yang lebih dalam tentang Tuhan kita, tentang Bapa, tentang Roh Kudus, dalam persekutuan kita bersama, dalam pengalaman kita yang dikumpulkan, yang dipelajari bersama-sama dalam komunitas kita, dalam gereja kita. Hal yang ketiga, berbicara tentang kedewasaan penuh. Kedewasaan seorang anak yang beranjak dewasa biasanya teridentifikasi bukan saja dengan kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia mampu berperilaku sesuai norma dan nilai tertentu. Dalam konteks kekristenan, kita berdoa, kita berharap, kita mengajarkan agar anak-anak kita ketika dewasa nanti, mereka mampu berperilaku sesuai dengan norma nilai-nilai firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dalam bahasan ini, kita bicara tentang anak-anak Tuhan yang mengalami proses pendewasaan. Kita
dan mengalami proses pendewasaan dalam jemaat Tuhan. Kita bukan saja mengalami berkat dan pelayanan positif yang dihasilkan atau diproduksi oleh jemaat yang bersangkutan, tetapi juga melalui masalah-masalah yang mungkin timbul dalam hidup berkomunitas. Amsal 27 ayat 17, kita tahu ayat ini berbicara besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita juga tahu bahwa ini konteksnya adalah sesama anak Tuhan. Ini kita berbicara tentang bagaimana dari sikap potensi-potensi konflik dalam berjemaat, kita melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh bersama, untuk mencapai kedewasaan penuh sebagai tubuh Kristus. Yang keempat, berbicara tentang tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kehidupan jemaat yang dinamis menjadikan diskusi tentang pertumbuhan rohani sebagai kerinduan hati bersama. Kerinduan yang mau melihat seluruh jemaat bergerak bersama untuk mengalami Tuhan dalam pelayanan, dalam kehidupan berkeluarga, dalam dunia pekerjaan, sebagai garam dunia, dalam kehidupan sebagai warga negara dan masyarakat dunia. Tubuh Kristus yang bertumbuh di dalam segala hal, di segala dunia, menjadi saksi Kristus bagi kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dalam usaha-usaha kita memahami dan mengalami pertumbuhan iman yang ideal, kita sering merasa putus asa, atau merasa sendirian, menjalani perjuangan kita untuk bertumbuh. Beberapa mungkin malu dengan kegagalan pribadi dalam usaha bertumbuh dan memutuskan untuk berhenti. Ada berapa banyak resolusi pribadi kita tahun demi tahun, di mana kita mau ibadah lebih rajin, di mana kita mau berdoa lebih sering, di mana kita mau membaca Alkitab lebih baik. Seringkali kegagalan kita membuat kita patah semangat, membuat kita melupakan tentang hal itu. Ini harus menjadi keputusan kita bersama. Untuk mari kita berpikir dalam konsep pertumbuhan yang saling menguatkan satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Paulus menyatakan bahwa gereja akan mengalami pertumbuhannya bersama. Rahasia ini besar dan agak sulit untuk masuk akal kita. Tetapi inilah penjelasan yang sahih. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan hal ini? Saya tidak mengklaim bahwa saya mengetahui seluruh jalan keluar. Tetapi izinkan saya mengajukan 3 pemikiran untuk menjadi konsep kita hari-hari ke depan. Yang pertama, Yohanes 10 ayat 3 sampai yang keempat. Untuk Dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Kita harus menyadari bahwa kita semua adalah satu kawanan domba dari Sang Gembala Agung. Kita spesial, betul. Tuhan mati buat masing-masing kita. Dan Tuhan membuktikannya dengan suatu kalimat yang begitu indah, bahwa Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Tidak ada satu jiwa yang ditebus Tuhan yang Dia tidak ketahui namanya. Tetapi dalam konteks Yohanes pasal 10, ada satu hal yang menjadi jembatan kepada
pembicaraan Tuhan lebih lanjut dalam Yohanes 17. Di Yohanes 10, dia sudah memulai suatu bahan pemikiran bahwa kita semua, tadi disebut sebagai, jika semua dombanya, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu selalu konsep yang jamak, selalu konsep yang lebih dari satu domba. Tetapi semua domba itu dijadikan satu kelompok, satu kawanan. Kita spesial, tetapi Tuhan memimpin kita dalam satu kawanan yang sama. Kenapa? Karena mereka semua mengenal suaranya. Biar ini menjadi pemikiran yang awal, bahwa kita adalah satu kawanan. Dan kita yang sudah mendengar nama kita dipanggil oleh Dia, kita yang sudah percaya bahwa kita diselamatkan Tuhan, biar mengerti bahwa kita semua satu kawanan domba. Yang kedua, dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai yang ke-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda. Ini juga menjadi tanda betapa spesial panggilan kita. Betapa unik panggilan pribadi kita. Dan pelayanan kita ditentukan Allah untuk dibutuhkan, untuk dinikmati, untuk dirasakan oleh seluruh tubuh Kristus. Agar kita semua, tubuh Kristus tadi, dapat bertumbuh dalam pertumbuhan iman sesuai rencana Allah. Berusaha, berjuang untuk mengenali karunia kita dan lakukan itu dengan konteks pelayanan tubuh Kristus, dengan ikhlas, dengan rajin, dan dengan sukacita. Jadi konsep yang kedua berbicara tentang kita ini spesial, dan satu kawanan domba tadi membutuhkan posisi kita, pelayanan kita, apa yang kita bisa lakukan. Mari kita berpikir dalam konsep itu. Lalu, konsep yang ketiga. Filipi 2, agak panjang, kita baca dari ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadikan salah satu loncatan atau langkah iman kita menjadikan diri kita sehati sepikir dengan gereja Tuhan. Seperti kita sudah bahas, ini bukan risiko yang kecil, bahkan bisa risiko yang besar. Dan perkara yang tidak mudah. Tetapi firman Tuhan
meyakinkan kita bahwa ini dapat dilakukan. Mari kita saling membangun dalam pemikiran yang positif untuk melakukan kehendak Tuhan melalui gerejanya. Saya ulang, mari kita saling membangun dalam pemikiran yang positif untuk melakukan kehendak Tuhan melalui gerejanya. Mungkin harus dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, Filipi tadi memberikan suatu contoh seperti Kristus yang tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, mengosongkan diri dan menjadi manusia. Ini perubahan cara berpikir. Ini perubahan gaya hidup. Dari berpikir tentang saya, dan keluarga saya menjadi kita, dan komunitas kita. Alih-alih mengajukan pertanyaan, apa untungnya buat saya? Kita mengajukan pertanyaan yang berbeda. Apakah ini akan memberkati komunitas saya, memberkati gereja Tuhan? Ini jelas butuh pengorbanan. Bahkan pengorbanan yang tidak dipedulikan orang lain. Tapi Tuhan tahu dan peduli. Dan Tuhan yang sama tadi, Tuhan kita, akan memberkati kita secara pribadi dan gereja Tuhan karena pengorbanan kita itu. Ketika Tuhan menyatakan kerinduannya dalam Yohanes 17 ayat 21 dan 23, supaya mereka semua sempurna menjadi satu, ini tidak menunjuk kepada sebagian kelompok anak Tuhan tertentu. Tidak menunjuk kepada bagian elit gereja. Bukan hanya PKS, bukan hanya penatu, bukan hanya guru sekolah minggu, bukan hanya pemain musik, tetapi kepada semua anak-anak, kepada bangsa yang terpilih. Perhatikan kata yang dipergunakan, bangsa yang terpilih, kerajaan iman, umat yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Koloni semut memberikan kita sedikit gambaran pola kebersamaan yang menghasilkan rahasia yang unik. Dalam diri mereka terpola suatu bentuk sistem, suatu bentuk cara hidup, gaya komunikasi, dan bahkan pengambilan keputusan yang praktis dan mumpuni. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memahami rencana Tuhan ini yang indah buat jemaat. Mari kita berjuang untuk terus bersekutu dengan saudara seiman kita, melampaui segala kesulitan, segala potensi konflik, dibekali dengan pengertian firman bahwa kita perlu melayani satu sama lain, dan kita akan terus mengalami proses Tuhan buat kesempurnaan gerejanya di akhir zaman. Saya teringat bagian referen sebuah lagu yang menyatakan betapa indahnya saudara yang duduk bersama. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Selamat hari Minggu, selamat kita mengalami pertumbuhan bersama sebagai tubuh Kristus. Tuhan memberkati.